Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Meldawati, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sumba Barat Daya, akan mempresentasikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Hello Bapak Ibu guru hebat, jurnal refleksi saya kali ini menggunakan model refleksi 4C yang dikembangkan oleh Richard, Chur, and Marison pada tahun 2011. Di sini saya akan merefleksikan pembelajaran yang telah saya dapatkan pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Model 4C terdiri dari connection, apa keterkaitan materi yang didapatkan dengan peran sebagai calon guru penggerak. Kemudian challenge, adakah ide materi atau pendapat dari narasumber yang beda dari praktek yang selama ini dijalankan. C berikutnya adalah konsep, di mana menceritakan konsep utama yang kita pelajari dan menurut kita penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak, bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang terakhir adalah change, yang mana terkait tentang perubahan dalam diri dan yang ingin kita lakukan setelah mendapatkan materi ini, yakni modul 2.1. Oke Bapak Ibu guru hebat, mari kita mengulas satu-satu terkait dengan C yang pertama, yakni connection. Pada modul 2.1 saya belajar untuk memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran ini saya awali dengan memetakan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Selain itu, saya juga mempelajari tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk sesuai dengan keunikan murid yang beragam. Semua pembelajaran ini saya berusaha dalami untuk memperluas wawasan saya untuk menjadi guru yang dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak terhadap murid, serta sesuai dengan kebutuhan belajarnya di kelas. Masih terkait dengan connection, yakni materi tentang pembelajaran berdiferensiasi sangat membantu saya sebagai calon guru penggerak, yang mana perannya yakni menjadi pemimpin pembelajaran yang senantiasa menunjukkan ekosistem pembelajaran yang berorientasi dan berpihak terhadap murid. Selain itu, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya sebagai bentuk aksi nyata saya dalam menumbuhkan nilai-nilai guru penggerak dan keberpihakan serta kemerdekaan murid dalam belajar. Model refleksi 4C selanjutnya yakni challenge, di mana dari materi yang saya peroleh dari modul ini ada beberapa hal yang berbeda dengan apa yang telah saya pikirkan dan terapkan selama ini. Di antaranya, selama ini saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasan dan mampu memberi perlakuan yang berbeda sesuai dengan tingkat kecerdasannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata tidak. Saya mengira bahwa dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, semua kebutuhan belajar murid dalam satu waktu pembelajaran harus dikerjakan bersamaan. Ternyata tidak. Pada konsep utama dan penting yang saya pahami pada modul 2.1 bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan orientasi pada pemenuhan kebutuhan murid. Terkait dengan konsep, keputusan-keputusan tersebut dibuat berdasarkan hal-hal antara lain sebagai berikut. Pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kedua, guru menanggapi kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan terakhir, penilaian berkelanjutan. Model refleksi 4C yang terakhir yakni change, di mana setelah mempelajari modul 2.1 saya merefleksi diri. Ternyata belum sepenuhnya memahami betul apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan pembelajaran yang selama ini saya lakukan belum mengakomodir secara keseluruhan semua kebutuhan belajar murid saya di kelas. Namun, ada perubahan yang akan saya lakukan ke depan, yakni 1. Saya akan berusaha konsisten dalam melakukan identifikasi kebutuhan murid, termasuk melakukan asesmen di awal pembelajaran atau asesmen diagnostik. Kedua, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi baik dengan strategi, konten, proses, dan produk. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan keempat, manajemen kelas yang efektif. Serta 5. Penilaian berkelanjutan.
Baik Bapak Ibu Guru Hebat, itu dia pemaparan saya terkait dengan refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih sudah menonton. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.